Anak-anak ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang pertama, selamatkan makhluk hidup. Subtema yang pertama, tumbuhan sahabatku, pembelajaran kedua. Berdoalah terlebih dahulu sebelum kalian memulai pelajaran. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Ayo mencoba. Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Apabila bilangan 160.800 ditulis pada tabel nilai tempat, di manakah angka 1 dan 6 ditempatkan? Kalian tentu masih mengingat nilai tempat. Nah, angka 1 nilai tempatnya berada di ratusan juta. Angka 6 berada di puluhan juta. Selain bawang merah, nanas banyak tumbuh di Asia Tenggara. Saat ini nanas banyak diproduksi dalam bentuk kalengan maupun dalam kemasan lainnya. Perhatikan informasi berikut. Nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Selain buahnya enak dimakan, nanas diyakini mengandung vitamin, protein, dan mineral yang sangat penting bagi tubuh. Di Asia Tenggara, nanas banyak ditanam di Filipina, Thailand, dan Indonesia. Berpenduduk sekitar 555 juta, Asia Tenggara menjadi penghasil nanas tertinggi di dunia. Di Kecamatan Sungai Apit, Indonesia, produksi nanas mencapai 21.600.000 buah per tahunnya. Seorang petani di daerah ini bisa berpenghasilan 34 juta rupiah sampai 42.500.000 rupiah per tahun. Penghasilan mereka setiap bulannya adalah sekitar 2.830.000 rupiah sampai 3.540.000 rupiah. Catatlah bilangan-bilangan yang ada dalam informasi di atas. Bersama temanmu, pilihlah 3 bilangan. Sampaikan kepada temanmu bilangan-bilangan tersebut terkait nilai tempatnya dengan cara sebanyak-banyaknya. Apakah ada perbedaan penyampaian bilangan tersebut? Pembacaan angka. Pembacaan angka selalu dimulai dari posisi karakter angka terbesar. Bilangan yang memiliki 2 karakter angka terbesarnya adalah puluhan. Bilangan yang memiliki 3 karakter, angka yang terbesarnya adalah ratusan. Bilangan yang memiliki 4 karakter, angka terbesarnya adalah ribuan, dan seterusnya. Penggunaan tanda pisah angka.
Tanda pisah angka digunakan untuk bilangan lebih dari 999. Tanda tersebut digunakan untuk memisahkan setiap 3 digit angka dari sebelah kanan urutan angka. Tanda pemisah angka memisahkan kelompok angka ribuan, jutaan, dan seterusnya. Di Indonesia, tanda pemisah angka yang digunakan adalah tanda titik. Nah, kalian lihat ada angka 1.432.321. Membacanya 1.432.321. Angka-angka jika dikelompokkan berdasarkan batas tanda pemisah, maka akan memiliki kelompok-kelompok angka. Kelompok angka dasar memiliki 3 angka paling kanan. Kelompok angka ribuan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah ribuan. Kelompok angka jutaan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah jutaan. Nah, bila kalian lihat nilai tempatnya 1 berada di satuan jutaan. Membacanya 1 juta. 4 berada di posisi ratusan di ribuan. Jadi membacanya 400.000. 3 di puluhan ribuan. Membacanya 30.000. 2 posisinya di satuan di ribuan, membacanya 2.000. Angka 3 letaknya atau tempatnya di dasar bagian ratusan, membacanya 300. 2 puluhan menjadi 21 satuan. Tulislah bilangan di bawah ini dalam bentuk penulisan standar. 10 juta tambah 2 juta tambah 300.000 tambah 20.000 tambah 3.000 tambah 400 tambah 70 tambah 2 sama dengan 12.323.472. Nomor 2, tulislah bilangan berikut dalam bentuk penulisan standar. 4.256.078. Maka jawabannya 4.246.078. 3. Buatlah 5 bilangan yang terdiri dari 7 sampai 8 angka. Bilanganmu harus memiliki angka 0 sampai 9. Urutkan bilanganmu. Nah, kalian harus membuat 5 bilangan yang terdiri dari 7 sampai 8 angka. Misalnya 1.234.567. Kemudian 2.345.678. Ya, kalian bebas membuat 5 bilangan. Berikutnya misalnya 3.456.789. Kemudian 11.222.333 yang terdiri dari 8 angka. Misalnya contoh yang lainnya 12.345.678. Kalian bisa membuat contoh angka sendiri. 4. Tulislah bilangan yang diperoleh dari A 745 atau membacanya 745.862 ditambah 10.000. Maka hasilnya adalah
755.862. B. 875.000 ditambah 1 juta sama dengan 1.875.000. 3.174.821 dikurangi 100.000 menjadi 3.074.821. D. 735.236.306 dikurangi 1 juta menjadi 734.236.306. Nomor 5. Aku adalah bilangan antara 6 juta dan 7 juta. Aku adalah bilangan ganjil. Angka ribuanku semuanya sama. Angka dasarku semuanya sama. Jumlah seluruh angkaku adalah 30. Bilangan berapakah aku? Temukan bilangannya sebanyak mungkin. Bagaimana kamu menemukan jawabannya? Nah, di sini kalian harus memperhatikan soalnya katanya tadi adalah aku adalah bilangan ganjil. Berarti angka yang dicari adalah bilangan ganjil semua. Angka ribuanku semuanya sama. Berarti di bagian ribuan angkanya harus sama. Angka dasarku semuanya sama. Jadi sama-sama angka dasar dan ribuannya sama. Jumlah seluruh angkaku adalah 30. Maka jawabannya adalah 6.333.555. Bila kalian jumlahkan itu menjadi jumlahnya 6 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 5 tambah 5 tambah 5 adalah 30. Jadi sesuai dengan soal yang kita cari. Kemudian 6.111.777. Ya, jadi ribuannya ganjil semua, dasarnya juga ganjil. Jumlahnya seluruh angkanya adalah 30. Berikutnya 6.555.333. Ya, ingat bilangannya di antara 6 juta sampai 7 juta dan jumlah seluruh angkanya adalah 30. Kalian jumlahkan 6 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Itu adalah hasilnya 30 jumlahnya. Kemudian 6.777.111. Perhatikan informasi berikut. Buah-buahan banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Berikut adalah data produksi sebagian buah di Indonesia tahun 2006. Nama buah, pisang. Jumlah yang diproduksi dalam ton, 5.037.472. Mangga, jumlah yang diproduksi 1.621.997. Jeruk 2.565.543. Nanas 1.427.781. Urutkan bilangan di atas, jelaskan dasar urutanmu. Cara mengurutkan bilangan-bilangan. Perhatikan bilangan-bilangan yang kamu miliki. Perhatikan angka yang ada di posisi paling kiri. Angka pada bilangan mana yang paling besar? Apabila angka-angka di posisi paling kiri memiliki angka yang sama, perhatikan angka selanjutnya. Mana yang paling besar? Begitu seterusnya. Buatlah 5 bilangan jutaan yang memiliki angka 0 sampai 9. Urutkan bilangan tersebut. Bandingkan dengan jawaban temanmu.
Nah, kalian bisa membuat urutan angka, misalnya 1.875.000, 3.274.821, 6.111.777, 6.333.555, 6.555.333, 6.777.111. Wah, menarik sekali belajar tentang buah-buahan yang berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sebagai sumber kehidupan, tumbuhan memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh manusia. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika Tuhan Yang Maha Esa tidak menciptakan tumbuhan. Ayo berdiskusi. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Tulislah pendapatmu pada kolom di bawah ini. Teman-teman Edo sangat baik karena mau merawat Edo yang sedang sakit. Selain itu, mereka juga kreatif, bisa memanfaatkan tumbuhan jahe sekitar untuk membuat wedang jahe. Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Pahami kelima sila Pancasila berikut ini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersama kelompokmu diskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung adalah 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat agama. 2. Nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama manusia. 4. Perdamaian. Amati gambar berikut. Nah, kalian bisa melihat gambar-gambar yang ada di halaman 25. Mulai dari nomor 1, kalian amati. Nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Kemudian di halaman 26, gambar nomor 6, 7, dan 8. Kalian bisa mengamatinya, kemudian diskusikan mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar di atas. Kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila ke-2. Tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Jelaskan jawabanmu.
Nah, perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 adalah gambar nomor 1, 2, 3, dan 8. Yang sesuai dengan nilai sila kedua yaitu gambar nomor 4, 5, 6, dan 7. Berikutnya, berilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 Pancasila. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Nah, misalnya contohnya adalah 1, beribadah sesuai agama dan kepercayaan. Nah, penerapannya saya beragama Islam misalnya. Jadi saya akan rajin sholat dan ke masjid. Itu cara penerapannya. Contoh lain, tidak mengganggu ibadah agama lain. Ya, penerapannya selain itu saya juga tidak mengganggu ibadah orang lain. Misalnya temanku yang beragama Kristen, saya tidak pernah melarang teman saya ketika akan beribadah. Contoh lain adalah berbakti kepada orang lain. Berikutnya, berilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila. Nah, contohnya menghargai hak asasi manusia. Kemudian 2, solidaritas antar teman. 3, hidup damai. Bagaimana cara penerapannya? Saya akan menjadi orang yang menghargai hak asasi manusia. Misal, saya tidak akan berbicara dengan suara yang keras karena tetangga yang mendengar pasti akan merasa terganggu. Hak tetangga saya yakni untuk merasa nyaman dan tidak terganggu. Jadi saya tidak melanggar hak tetangga saya. Saya akan menjaga kedamaian lingkungan sekitar. Membantu teman yang sakit merupakan salah satu pelaksanaan dari sila kedua. Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Ayo berkreasi. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka. Namun kali ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut. Nah, gambar yang ada di halaman 28 adalah contoh aneka kerajinan patung tanah liat. Menggambarkan wayang. Diskusikan pertanyaan berikut dalam kelompok. Bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Jelaskan. Patung-patung tersebut sangat indah. Pembuatannya juga pasti membutuhkan keahlian khusus. 2. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut? Keterampilan yang diperlukan adalah keterampilan teknik cetak, tekan, dan ukir. Menurutmu, bagaimana cara membuat patung tersebut? Gunakan tanah liat
plastis sebagai bahan dasar membuat patung dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir. Tidak boleh menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Kamu telah mengamati berbagai patung Nusantara dari tanah liat. Sekarang kamu akan membuat patung dari tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan budaya daerahmu. Nah, di halaman 29 kalian bisa melihat cara membuat adonan plastisin. Kalian boleh mempraktekannya sendiri di rumah. Nah, kalian bisa berlatih terus agar dapat terampil membentuk model. Demikianlah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran yang kedua ini. Semoga anak-anak Ibu memahaminya. Terus belajar, berlatih dengan giat walaupun belajar di rumah. Jangan kalian tunda-tunda untuk belajar dan berlatih. Tetap semangat walau belajar di rumah. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.